warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mufiro. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Sebelumnya terhormat kepada Bapak Afdol sebagai dosen pengampu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ringkasan bab 10 sampai dengan bab 15. Oke, di bab 10 ini ada materi tentang manajemen bisnis, di mana menurut Steinhoff, bisnis merupakan suatu aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, di mana aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun usaha seperti pedagang kaki lima maupun warung. Nah, di sini bisnis dibagi menjadi 4, yaitu ada bisnis kecil, menengah, besar, dan terakhir ada bisnis internasional. Nah, di sini yang pertama ada bisnis kecil. Nah, bisnis kecil ini merupakan bisnis yang memiliki karyawan sebanyak 5-10 orang. Nah, ciri-ciri bisnis kecil yang pertama ada pemilik bekerja sebagai pemimpin, sedangkan bawahan sebagai pelaksana. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi yang kecil. Lalu yang ketiga ada fungsi yang dijalankan bersifat tunggal. Kemudian yang keempat ada pengarahan dan pengawasan dilakukan oleh pemilik. Dan yang terakhir sifat hubungan luas, namun semuanya bergantung kepada pemilik. Nah, yang kedua ini ada bisnis menengah, di mana bisnis menengah ini mempunyai sebanyak 20-50 karyawan. Nah, ciri-ciri bisnis menengah ini ada yang pertama, terdapat pembagian kerja dan fungsi yang jelas. Lalu yang kedua, ada organisasi yang disusun berdasarkan kemajuan teknologi. Lalu yang ketiga, ada keputusan strategi yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian yang keempat, apabila lingkungan berubah, organisasi cukup untuk menanggulanginya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada fungsi manajemen yang jelas. Nah, yang ketiga ada bisnis menengah. Nah, bisnis menengah ini mempunyai sebanyak 100 karyawan atau lebih. Pada bisnis menengah ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, organisasi divisualisasi berdasarkan produk, daerah, pasar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, spesialisasi semakin berkembang. Lalu yang ketiga, harus disertai dengan delegasi agar tidak menimbulkan masalah. Lalu yang keempat, sering terjadi salah penafsiran terhadap perumuan pekerjaan. Lalu yang kelima, setiap divisi menjalankan secara penuh tugasnya. Lalu yang terakhir di sini ada bisnis internasional, di mana bisnis internasional itu perilaku transaksi barang atau jasa yang melewati batas negara untuk tujuannya mencari keuntungan. Nah, alasannya ada bisnis internasional ini yang pertama untuk mendapatkan keuntungan laba. Lalu yang kedua memperluas pasar. Kemudian yang ketiga mendapatkan bahan. Keempat ada memperoleh dana. Lalu yang terakhir mendapatkan tenaga kerja dengan upah murah atau minim. Nah, dampak positifnya melakukan bisnis internasional ini ada membantu negara lain membangun perekonomiannya, kemudian mengurangi pengangguran. Nah, apa sih dampak negatif dari bisnis internasional ini? Yang pertama ada tidak ikut berpartisipasi dalam membantu usaha dalam negeri, kemudian gagal mengalihkan teknologi, lalu tidak menghormati peraturan pajak. Oke, kemudian di sini ada materi bab 11 tentang kepemimpinan. Menurut Solihin pada bukunya Pengantar Bisnis 2006, kepemimpinan itu adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Nah, agar para bawahannya mengarahkan seluruh kemampuannya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan telah ditetapkan perusahaan.
Nah, kekuasaan pemimpin menurut Solihin juga itu berasal dari yang pertama ada ultimate power. Nah, pemimpin memiliki kekuasaan karena diberi kewenangan oleh otoritasnya. Terus yang kedua ada expert power. Pemimpin memiliki keahlian yang menonjol dalam bidangnya. Lalu yang ketiga ada reward power. Kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin karena gemar memberikan hadiah. Lalu ada coercive power. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin karena memiliki kemampuan untuk memaksa orang agar patuh terhadap perintahnya. Lalu ada revenge power. Kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin karena wibawa yang dimilikinya. Nah, di sini ada menurut Yatmiko pada tahun 2008 ada 5 tipe kepemimpinan, yaitu ada yang pertama tipe autokratik, yaitu bahwa seorang manajer akan bertindak sendiri dalam mengambil keputusan, tidak melibatkan bawahan dan bawahan hanya sebagai pelaksana. Lalu yang kedua ada tipe paternalistik, yaitu cenderung mengambilkan keputusan dengan cara sendiri tanpa melibatkan bawahan. Hubungan dengan bawahan seperti bapak dan anak. Lalu yang ketiga ada tipe karismatik, yaitu persepsi yang dimiliki seimbang antara pelaksanaan tugas dengan pemeliharaan hubungan dengan bawahan. Lalu yang keempat ada tipe laissez-faire, yaitu pentingnya pemeliharaan keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi pemeliharaan hubungan sehingga bawahan akan terdorong sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu yang kelima ada tipe demokratik, yaitu mengikut sertakan bawahan dalam proses mengambil keputusan. Oke, lanjut kita ke bab 12. Di sini ada materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, apa sih itu definisi etika bisnis? Etika bisnis adalah standar dan prinsip yang menjadi pedoman tindakan dan putusan manajer dalam menentukan tindakan maupun putusan baik atau buruk secara moral. Perilaku etis digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada utilitarian view, di mana perilaku yang akan memberikan kebaikan terbesar bagi sebagian orang. Nah, yang kedua ada individualism view, perilaku yang dalam jangka panjang memberikan kepentingan bagi diri sendiri. Lalu yang ketiga ada moral right view, perilaku yang menghargai hak asasi manusia. Lalu yang terakhir ada just, perilaku yang tidak memihak, jujur, dan adil terhadap orang lain. Lalu di sini ada 7 alasan yang mendorong perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang pertama, meningkatnya harapan publik. Yang kedua, mengantisipasi berbagai tindakan yang membahayakan stakeholder lainnya. Lalu yang ketiga ada penetapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu yang keempat, penetapan etika seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis. Lalu yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis. Lalu yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja. Oke, lanjut kita ke bab 13. Di sini ada materi tentang lingkungan organisasi bisnis. Apa sih definisi dari lingkungan organisasi? Nah, lingkungan organisasi merupakan faktor-faktor eksternal yang terdiri dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang mampu mempengaruhi jalannya suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan misinya. Nah, di sini ada pun alasan pengenalan lingkungan eksternal organisasi. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, jumlah faktor-faktor yang berpengaruh selalu berubah. Kemudian yang kedua, intensitas dampak beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, adanya faktor-faktor eksternal. Analisis SWOT dilakukan. Kemudian yang keempat, pengendalian kondisi eksternal berada di luar kemampuan organisasi. Nah,
faktor eksternal itu dibagi dua macam, yaitu ada faktor eksternal jauh dan faktor eksternal dekat. Nah, di sini ada faktor eksternal jauh, di mana faktor yang bersumber dari luar organisasi dan timbul karena lepas dari situasi operasional perusahaan yang bersangkutan serta berdampak pada proses operasional organisasi yang meliputi ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan industri. Nah, apa aja sih yang meliputi faktor ekonomi? Nah, ada perkembangan global, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Kemudian yang faktor politik juga ada nih, yaitu domestik. Yang domestik meliputi partai politik, regionalnya global. Lalu ada faktor sosialnya juga, meliputi keyakinan, sistem nilai yang dianut, sikap opini, dan gaya hidup. Lalu ada faktor teknologinya, meliputi setiap mengambil keputusan perlu memahami perkembangan. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal yang dekat, itu meliputi kedudukan kompetitif perusahaan, profil para pelanggan, seperti faktor geografi, demografi, psikografi. Lalu ada perilaku pembeli, kemudian faktor pemasok, yang kelima faktor penyandang dana. Oke, di sini kita masuk ke bab 14, di mana materinya tentang manajemen perubahan. Nah, suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya akan menghadapi perubahan yang bisa diramalkan maupun tidak. Nah, perubahan ini tuh harus diantisipasi dan dikelola secara baik. Nah, perubahan sendiri merupakan proses yang menjadikan sesuatu atau situasi lain daripada yang sudah ada. Nah, perubahan ini bisa terjadi pada orang, struktur, teknologi maupun masyarakat. Nah, di sini ada perubahan pada orang, meliputi sikap, keterampilan, harapan, persepsi, atau perilaku. Nah, kalau perubahan struktur itu meliputi wewenang, mekanisme, koordinasi, derajat, sentralisasi, dan lain-lain. Lalu di sini ada perubahan teknologi, meliputi perubahan terhadap cara perumusan atau metode. Nah, perubahan ini tuh juga ada penyebabnya. Nah, apa sih sebabnya? Ya, yang pertama di sini ada faktor internalnya. Terjadi karena adanya perubahan tujuan, strategi, kebijaksanaan, dan program yang biasanya karena perubahan eksternal. Nah, di sini juga ada faktor eksternalnya. Terjadi karena adanya perubahan pasar, pemerintah dengan peraturannya, perubahan ekonomi, teknologi dalam negeri maupun luar negeri seperti faktor demokrasi contohnya. Lalu perubahan juga ada tujuannya nih. Ternyata tujuannya ada dua. Yang pertama, penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah. Lalu yang kedua, perilaku anggota dapat berubah sehingga lebih mampu menanggulangi hal yang telah berubah. Nah, proses perubahan terdiri dari mengeluarkan dari kotak status quo mengubah. Oke, kita masuk ke bab 15, bab terakhir, di mana materinya tentang konflik. Nah, apa sih definisi konflik itu? Konflik adalah akibat dari situasi di mana keinginan atau kehendak yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Nah, konflik ini juga merupakan kondisi di mana ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam diri maupun dalam hubungan dengan orang lain ya. Nah, ada tiga macam pandangan tentang konflik, yaitu yang pertama, pandangan tradisional, konflik harus dihindari. Yang kedua, mazhab hubungan kemanusiaan, konflik merupakan hasil alami dan tidak dapat dihindari. Yang ketiga, pandangan interaksi, konflik merupakan keharusan mutlak agar organisasi berkinerja efektif. Kemudian di sini konflik mempunyai ciri-ciri juga. Yang pertama, setidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, paling tidak timbul bertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut. Nah,
proses konflik dapat dipandang sebagai proses yang terdiri dari 4 macam, yaitu tahap oposisi potensial, yang kedua tahap kognitif dan personalisasi, yang ketiga tahap perilaku, dan yang keempat tahap hasil.